Fakta Israel, buka-bukaan soal Israel Raya. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini Sabtu 7 Maret 2026 saya ingin membahas tentang Israel Raya. Banyak sekali orang yang anti Israel pasti merujuk kepada Israel Raya sebagai dasar ketidaksukaan mereka kepada Israel. Alasannya apa? Karena mereka menganggap Israel ini ingin memerangi negara-negara Arab yang jumlahnya ada 22 negara, ingin merampas tanah negara-negara Arab di Timur Tengah untuk ekspansi wilayahnya negara Israel. Maka Israel Raya ini sering disebut-sebut. Nah, biasanya juga para haters dari Israel ini mereka memakai peta yang Bapak Ibu, ini petanya Alkitabiah. Petanya adalah rujukan dari janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham sebagai bapa leluhur bangsa Israel ketika Tuhan YHWH memberikan janji tanah kepada Abraham di dalam Kejadian 15. Nah, kalau kita baca di ayat 18 dikatakan demikian. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Ayat 19, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Jadi ada rujukan batas tanah. Tapi Bapak Ibu, yang dimaksud di sini sungai Mesir itu adalah sungai Al-Aris yang ada di dekat Gaza. Bukan sungai di kota Kairo, sungai Mesir. Kota Kairo adalah sungai Nil, bukan Bapak Ibu. Jadi Israel bukan ingin menguasai tanah orang Mesir, tidak. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, jelas di sini rujukan yang diberikan kepada Abram berbeda dengan yang diberikan kepada Nabi Musa. Luas wilayahnya menjadi berbeda hanya untuk masuk ke Kanaan yang ditempati oleh 7 bangsa. Ada 3 bangsa yang tanahnya tidak diambil untuk menjadi tanah perjanjian bagi bangsa Israel, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, dan orang Kadmon. Jadi beda ya Bapak Ibu, sehingga luas wilayah tanah perjanjian juga mengecil, menyempit. Seperti apa? Seperti kalung yang saya pakai ini. Inilah luas tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa. Lalu dibagi oleh Yosua kepada 12 suku bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu bisa lihat luas wilayah dari peta tanah perjanjian rujukan masa Abraham dengan yang dibagikan kepada 12 suku berbeda. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian ketika Bapak Ibu mendengar bahwa Israel ingin menguasai Israel Raya dengan wilayahnya yang seluas masa Abraham, tentu saja itu tidak benar. Karena apa? Karena yang diberikan pada saat Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian ketika Exodus dan dilanjutkan oleh Yosua bin Nun, ya kalau di Islam disebutnya Yusha bin Nun gitu ya. Ini beda luasnya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan misinformasi yang digunakan oleh orang-orang yang tidak baca Alkitab. Orang-orang yang tidak percaya pada firman Tuhan mengenai janji tentang tanah perjanjian. Jadi Israel Raya itu akan dieksekusi enggak? Ya enggak lah.
Kenapa? Karena Israel sudah cukup punya tanah yang seperti Bapak Ibu lihat di kalung fakta Israel ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Inilah tanah Israel sekarang ini. Nah, di bagian Yudea dan Samaria, Israel sudah kasih tanah tersebut setengahnya untuk Palestina tahun 1993. Kenapa dikasih? Demi perdamaian, supaya Palestina bisa punya wilayah. Karena kalau nggak punya wilayah, gimana bisa jadi negara? Jadi Israel itu bukannya mau mendirikan Israel Raya Bapak Ibu semua. Sebaliknya justru Israel maunya damai. Makanya malah tanah yang mereka miliki from the river to the sea, dari sungai Yordan ke laut Mediterania, malah dikasih di wilayah Yudea dan Samaria. Tahun 1993, tahun 2005 Israel kasih lagi Gaza. Sekarang dunia minta supaya Israel mendirikan negara Palestina di seluruh Yudea dan Samaria. Itu nggak mungkin Bapak Ibu. Mustahil dilakukan. Kenapa? Karena Yudea dan Samaria itu penting di akhir zaman. Untuk tahu kenapa penting, Bapak Ibu bisa mengundang saya. Nah, kembali ke soal itu tentang Israel Raya Bapak Ibu. Nah, kenapa ada tentara Israel yang memakai emblem yang luasnya seperti Israel Raya? Bapak Ibu, sekali lagi, peta Israel Raya itu adalah peta tanah perjanjian yang sama dengan emblem yang dipakai IDF. Itu bukan resmi. Itu hanya implementasi gitu ya dari iman mereka tentang janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Jadi apakah itu berarti mereka punya misi untuk menguasai? Tidak. Itu adalah pengingat bahwa Tuhan begitu baik kepada bangsa Israel sehingga memberikan tanah perjanjian. Satu-satunya bangsa di dunia dari seluruh banyak bangsa yang diberikan tanah perjanjian adalah Israel. Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya, membagi setiap ras, bangsa dengan tanah-tanah kediamannya masing-masing. Namun hanya Israel yang diberikan secara khusus sebuah janji istimewa tentang tanah perjanjian. Jadi apakah orang Kristen perlu merasa terganggu dengan isu Israel Raya? Tidak Bapak Ibu. Karena apa? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Bapak Ibu mempelajari Alkitab Bapak Ibu semua, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa di kerajaan Mesianik justru wilayah Israel hampir sama dengan wilayah peta yang ada saat ini. Artinya tidak berubah Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya tidak ada ekspansi dari sungai Mesir ke sungai Efrat tersebut. Jangan takut, jangan mau diadu domba oleh orang-orang yang gak baca Alkitab. Tetap percaya janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan terhadap Israel tidak mungkin gagal, karena kalau janji Tuhan terhadap Israel gagal, maka janji Tuhan kepada saya sebagai umat Kristen, kepada Bapak Ibu yang umat Kristen juga, berarti gagal juga dong. Kalau digenapi di Israel, pasti sama kita juga digenapi. Amin. Bapak Ibu, damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Am Yisrael Hais, bangsa Israel hidup. Saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel.